Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hardi, NPM 2025020066. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju angkatan 2025. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 2C. Asal saya dari Tapalang, Kabupaten Mamuju. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas satu yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Furkan Mawardi, SPDI, MPI dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiaan. Adapun subtemanya yaitu bagian A, pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Bagian B, Islami Islam. Bagian C, ruang lingkup ajaran Islam. Dan bagian D, karakteristik ajaran Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya berikut ini. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu yang pertama, pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun sesama makhluk. Islam disebut sebagai way of life karena tidak hanya mengatur ibadah, ritual, tetapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, dan moral manusia. Kemudian, tujuan Islam. Tujuan ajaran Islam adalah pertama, membimbing manusia menuju kehidupan yang damai. Kedua, mewujudkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Dan ketiga, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Jadi itulah tujuan Islam. Kemudian, ada juga fungsi Islam. Fungsi Islam dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Kedua, sebagai sumber nilai moral. Ketiga, mengatur kehidupan sosial. Dan yang terakhir, memberikan arah menuju keselamatan. Selanjutnya, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terdiri dari beberapa dasar utama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum utama dan pedoman hidup manusia. Kedua, hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat ijma. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan para ulama. Kemudian ada yang namanya qiyas. Apa itu qiyas? Yaitu penetapan hukum melalui perbandingan atau analogi.
Semua sumber ini menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki ruang lingkup yang luas. Hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dilakukan melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan doa. Hubungan manusia dengan manusia, yaitu Islam mengajarkan kejujuran, saling menghormati, dan tolong-menolong. Hubungan manusia dalam ruang lingkup ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki ruang lingkup yang luas. Hubungan manusia dengan Tuhan. Ruang lingkup ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki ruang lingkup yang luas. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dilakukan melalui ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan doa. Kedua, hubungan manusia dengan manusia, yang dilakukan dengan Islam mengajarkan kejujuran, saling menghormati, dan tolong-menolong. Kemudian ketiga, hubungan manusia dengan alam, yaitu manusia sebagai khalifah wajib menjaga lingkungan dan tidak merusak alam. Kemudian keempat, penciptaan dan keselamatan, yaitu Islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan akan mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Karakteristik ajaran Islam. Dalam Islam, ada beberapa karakteristik ajaran Islam, antara lain: yang pertama, universal, yang berarti berlaku untuk semua manusia. Kedua, seimbang, yang artinya seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mudah dan tidak memberatkan. Dan yang keempat, menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek kehidupan. Kelima, rahmatan lil alamin, yang artinya membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap. Nah, itulah pembahasan kita mengenai Islam sebagai way of life. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga pedoman dalam bersikap, bermasyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam disebut sebagai way of life karena memberikan arah hidup agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik maupun sosial agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak baik. Cukup sekian dari presentasi saya lewat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti teman-teman sekalian. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan karena setiap manusia pasti ada salahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.